Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Tatia, NIM 1903221000016 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi produksi komoditas jagung untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Nurki. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki peran penting dan strategi dalam pembangunan nasional. Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan pakan dan industri. Bahkan sudah mulai digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Di Madura, komoditas jagung cukup strategis, di mana areal tanamnya cukup luas, tetapi tingkat produktivitasnya belum dapat memenuhi kebutuhan setiap tahunnya, terutama untuk pakan ternak dan bahan baku industri. Maka dari itu, perlunya upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha tani jagung di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan di setiap tahunnya. Tingkat produktivitas usaha tani ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti benih, lahan, dan tenaga kerja. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan produktivitas jagung di Pulau Madura, dapat dilakukan analisis menggunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis frontier. Tujuan. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum atau MPV dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Pokok bahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang tabulasi dan olah data Cobb-Douglas. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Pertama-tama adalah mentabulasi data yang telah disediakan, data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat dikalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Di sini data dikalikan dengan angka 16 karena NIM saya adalah 16. Selanjutnya, data yang sudah dikalikan dengan NIM diubah ke bentuk LN. Buka SPSS, variable view, tulis Y pada nama dengan label jumlah produksi, tulis X1 pada nama dengan label benih, tulis X2 pada nama dengan label tenaga kerja. Selanjutnya, copy data LEN jumlah produksi, benih, dan tenaga kerja pada SPSS data view. Selanjutnya, klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan jumlah produksi ke variabel dependent, benih dan tenaga kerja ke variabel independen. Lalu dapat diketahui output analisis regresi untuk fungsi persamaan Cobb-Douglas. Selanjutnya, output regresi linear. Berdasarkan model di atas, diketahui bahwa parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,023 dan beta 2 sama dengan 0,408. Model linear yang diperoleh berdasarkan hipotesis di atas yaitu len Y sama dengan len 3200 ditambah 0,029 len X1 ditambah 0,337 len X2. Model Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan
24,5322 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Interpretasi. Yang pertama, interpretasi persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas. Apabila variabel independen benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah 2.300. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya, apabila benih naik 1%, maka jumlah output juga akan naik sebesar 0,029 dan nilai asumsi variabel lainnya bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Artinya, apabila jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output juga akan naik sebesar 0,337 dan nilai asumsi variabel lainnya bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,029 dan nilai elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel, yang mana yaitu 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,366, yang artinya terjadi decreasing return to scale di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Selanjutnya, nilai produksi maksimum. Diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan 24,5322 X1 pangkat 0,09 X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sama dengan Rp1, V2 sama dengan Rp4, P sama dengan Rp10 per kilo, APP X1 sama dengan 5, dan APP X2 sama dengan 1. Sehingga dapat diketahui rumus MR1 sama dengan PX MPP dan diperoleh hasil yaitu 1,45 lebih besar dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Dan diketahui MR2 sama dengan P dikali MPP dengan hasil 0,8 lebih kecil dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja berlebih dan perlu dikurangi. Selanjutnya ada analisis fungsi produksi frontier. Tabulasi data yang saya gunakan untuk mengelola analisis fungsi produksi frontier menggunakan responden sebanyak 120 responden. Jenis data cross-section dengan kode 1, jumlah produksi jagung sebagai variabel dependen dan variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Yang sebelumnya data tersebut dikalikan dengan NIM saya yaitu 16. Selanjutnya data tersebut diubah dalam bentuk len kecuali responden dan jenis datanya. Selanjutnya ada analisis data frontier, analisis inefisiensi kasus di lapang, di mana diketahui bahwa nilai LR test sama dengan 6,9527815, nilai DF sama dengan 2, kode PAM pada derajat kesalahan 0,5 sama dengan 5,138, sehingga nilai LR test lebih besar daripada kode PAM. Dalam analisis ini, hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Alpha yang digunakan yaitu 5%, maka diketahui nilai T tabel sama dengan 1,980626. Nilai T hitung sama dengan 13,74, sehingga nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Dapat disimpulkan bahwa koefisien gamma sama dengan 90,14% error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,86% error term disebabkan oleh adanya resiko. Poin selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. Diketahui T tabel sama dengan 1,980626. Pada beta 1, T hitung sama dengan min 7,24. Tidak signifikan jika X1 benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,693%. Pada beta 2, T hitung sama dengan 2,81. Signifikan jika AX2 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,252%.
Pada beta 3, T hitung sama dengan min 2,52. Tidak signifikan jika X3 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,346%. Pada beta 4, T hitung sama dengan 3,72. Signifikan jika X1 pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,456%. Selanjutnya pada tingkat efisiensi teknis. Jika efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Petani yang efisien secara teknis adalah petani dengan nomor responden 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Diketahui bahwa nilai min efisiensi sebesar 0,6330859, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani belum efisien secara teknis. Pokok bahasan yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan, berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, dapat diketahui bahwa variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah 3.200. Nilai elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh karena memiliki nilai elastisitas yang paling besar. Berdasarkan perhitungan NPV, diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum efisien. Pada analisis fungsi frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang karena nilai LR test lebih besar daripada kode PAM. Dan berdasarkan persentase error term, dapat diketahui bahwa koefisien gamma sama dengan 90,14%. Error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,86% error term disebabkan oleh adanya resiko. Saran, pada analisis fungsi Cobb-Douglas, sebaiknya petani menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung dapat meningkat dan efisien secara ekonomis. Dan pada analisis frontier, sebaiknya petani lebih meminimumkan faktor efisiensi agar dapat efisien secara teknis. Sekian penjelasan saya mengenai analisis fungsi produksi komoditas jagung. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.